para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini, kita punya kesempatan yang baik, yang mana kita dapat kembali bersama-sama menggunakan sebagian waktu untuk latihan meditasi. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, menjadi satu pengharapan yang baik di dalam kehidupan kita, yakni hidup yang berbahagia, hidup bebas dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Di sini kita belajar Dhamma, tidak lain adalah sebagai usaha mengkondisikan agar kebaikan demi kebaikan ada di dalam kehidupan kita. Harus kita mengerti dan harus kita pahami. Di sini dan saat ini, sekarang, berusahalah untuk memahami akan kehidupan kita sebagai manusia. Apa yang perlu kita pahami dari kehidupan kita? Kita sebagai manusia tentu menyadari ada sisi kelebihan dan ada sisi kekurangan. Kelebihan tentu bisa dipertahankan, kelebihan juga bisa ditingkatkan. Demikian pula jika ada keburukan, keburukan itu pun juga bisa diganti dengan kebaikan. Mengapa kita perlu mengubah, perlu mengganti keburukan menjadi kebaikan? Karena kita mengharapkan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kebaikan, tentu kebaikan itu akan mengkondisikan kita di dalam kehidupan yang nyaman. Orang-orang di sekitar kita akan peduli kepada kita. Orang-orang di sekitar kita akan sayang kepada kita. Orang-orang di sekitar kita akan berlaku ramah kepada kita. Kenapa? Karena kita memiliki, yakni kebaikan. Kehidupan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi kehidupan yang kita jalani ini sesuai dengan benih yang kita tabur. Demikianlah buah yang akan kita petik. Jadi perlu dimengerti dan dipahami kenapa kita perlu mengubah keburukan menjadi kebaikan, karena kita perlu, yakni kehidupan yang nyaman. Karena sekali lagi, kehidupan yang kita jalani ini bukan kebetulan, tetapi sesuai dengan yang ditanam. Sesuai dengan benih yang ditabur. Demikianlah buah yang akan dipetiknya. Jadi kalau kita saksikan di masyarakat, kenapa ada seseorang yang mendapat perlakuan baik? Ada yang peduli, ada yang perhatian, selalu disambut dengan sukacita. Kenapa? Karena orang tersebut memiliki yakni perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya. Demikian pula sebaliknya ibu bapak. Kenapa ada seseorang yang sulit diterima masyarakat? Di sana ditolak, di situ ditolak. Mungkin di beberapa tempat bukan mendapat keramah tamahan, tetapi justru mendapat celaan, hinaan, cacian.
Kenapa bisa demikian? Ini juga tidak lepas dari apa yang seseorang itu telah lakukan. Maka di sini Bapak dan Ibu, karena begitu pentingnya yakni kebaikan, maka kita berusaha untuk yang sudah memiliki kebaikan, kembangkanlah kebaikan itu. Yang mungkin sekarang didominasi dengan keburukan, maka rubahlah keburukan itu dengan menggantinya dengan kebaikan. Nah, di sini Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, untuk mengubah keburukan menjadi kebaikan tentu dibutuhkan kesadaran diri. Kalau seseorang tidak menyadari bagaimana seseorang bisa mengubah diri orang itu, bagaimana seseorang bisa meninggalkan keburukan, menggantikannya dengan kebaikan, kalau tidak memiliki kesadaran. Maka di sini Bapak dan Ibu, sebelum kita mengubah diri kita yang buruk menjadi yang baik, tentu di sini kita harus belajar mengenali tentang diri sendiri. Jadi kita mengenali diri kita sendiri termasuk juga mengenali kita punya karakter. Jadi kalau ibu bapak di posisi yang mungkin kurang nyaman, di sini ibu bapak bisa belajar mengenali dirinya sendiri, termasuk juga mengenali karakter yang dimiliki. Mungkin saat ini masih cenderung pemarah, mungkin tidak ada kemurahan hati, mungkin egois. Jadi di sini ibu bapak, ketika kita mengenali diri kita sendiri, seperti tadi saya sampaikan di awal, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Ya, punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini ubahlah. Ya, kekurangan-kekurangan ini ubahlah dengan hal-hal yang baik. Kalau kita saja tidak mau, kita sendiri saja tidak mau, maka jangan berikan kepada orang lain. Maksudnya apa, Bante? Kalau kita saja tidak suka dengan orang yang pemarah, kita juga tidak suka dengan orang yang terburu-buru, kita juga tidak suka dengan orang yang iri. Kalau kita sendiri saja tidak suka dengan orang-orang demikian, maka hal demikian pun juga jangan sampai muncul dan berkembang di dalam diri kita. Makanya ibu bapak, saudara-saudari sekalian, di dalam penghantar meditasi ini, kenapa Bante menyampaikan ini? Karena biasanya ketika orang menyambut tahun yang baru, punya harapan yang baik, adanya perubahan hidup. Maka di kesempatan malam hari ini, kembali Bante menyampaikan bahwasanya kita perlu menata kembali, menyadari tentang kondisi kita saat ini. Jadi kalau kita ingin mengubah kehidupan kita, maka kita harus mengenali tentang diri kita dan kepribadian kita. Jadi setiap apa yang kita terima tidak lepas apa yang kita lakukan. Demikian pula orang-orang yang di sekitar kita pun juga sama. Makanya kalau ada orang yang berhasil, ada orang yang sukses, kita harus lihat kebiasaan-kebiasaan baik apa yang ia telah munculkan. Karena tanpa adanya kebaikan tentu tidak ada keberhasilan. Terkhusus juga kepada diri sendiri. Jadi di sini ibu bapak kita harus mengenali mana-mana saja yang perlu ditinggalkan, mana-mana saja yang perlu dijauhi. Supaya apa? Supaya kita berubah dari ke waktu demi waktu, kita semakin menjadi lebih baik. Ingat loh ya, hidup ini adalah proses. Ya,
Jadi untuk mengubah keburukan menjadi kebaikan ini juga butuh proses. Yang sudah baik mempertahankan kebaikan itu, ini pun juga butuh proses. Jadi kehidupan yang kita jalani ini belum final, belum selesai, ya. Kita masih bisa berubah. Yang dulunya baik bisa jadi buruk, yang dulunya buruk juga bisa baik. Ya, kenapa? Kok yang buruk bisa jadi baik? Ya karena ada kesadaran diri. Demikian pula yang sebaliknya, yang dulunya sudah baik kok bisa jadi buruk, sudah mulai lupa dengan diri. Ya, sudah mulai lengah. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kadang-kadang kita menjadi lupa karena kita mengalami kelengahan. Jadi kelengahan ini kadang-kadang membuat kita jadi lupa. Makanya di kesempatan malam hari ini, tentu Bante berharap keberkahan ada pada Anda semuanya. Tetapi bukan hanya berhenti pada pernyataan, tetapi Anda juga harus belajar mewujudkan di dalam tindakan. Karena tindakan demi tindakan yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang sering kita lakukan akan menjadi karakter di dalam kehidupan. Maka di kesempatan malam hari ini, meditasi adalah cara bagaimana supaya kita mengenali tentang diri kita sendiri. Mungkin saat meditasi kita tahu, oh, ada kecenderungan yakni mudah ragu-ragu. Ada kecenderungan yakni mudah terhasut. Ini akan kelihatan ibu bapak sewaktu ibu bapak meditasi. Contoh sederhananya, ketika ibu bapak meditasi, nanti pikiran bisa menghasut Anda. Ya, menghasut kemana? Menghasut untuk tidak meditasi. Bisa saja, ya, bisa saja. Niat hati ingin meditasi, tetapi ya kadangkala ya niat hati ingin meditasi kadangkala dihasut oleh pikirannya sendiri. Dari sini kita kalau dengan berkesadaran kita tahu, oh ternyata begitu kuatnya dominan keburukan ada pada diri saya. Termasuk juga ketika Anda latihan meditasi, Anda juga tahu bagaimana pikiran kita bergejolak setiap saat. Ya, kita tahu bagaimana pikiran kita bergejolak setiap saat. Ini juga memperlihatkan ya kita juga masih punya kekurangan. Belum punya yakni ketenangan. Masih gampang bergejolak. Ya. Jadi gampang bergejolak, orangnya duduk di sini. Tapi sangat mudah sekali perhatiannya terbawa keluar. Terus bagaimana Bante? Ya latihan. Loh Bante kan saya sudah latihan terus, tapi masih begini kok. Ya enggak apa-apa, karena kehidupan ini perlu proses. Ya, perlu proses. Anda bisa membaca, Anda bisa menulis, Anda bisa berhitung berapa kali Anda mengulang-ulang latihannya. Mungkin tak terhingga. Ya, kita dari menghafalkan alfabet, yakni A, B, C sampai Z, merangkai kata demi kata, ya. Akhirnya sekarang kita bisa membaca dengan begitu cepatnya. Ini pun juga bukan tiba-tiba. Semua ini juga perlu proses. Ya, jadi di sini ibu bapak di dalam meditasi juga sama. Di dalam usaha untuk membangun kesadaran diri ini juga perlu proses. Ya, perlu proses. Jadi kalau sudah latihan, kok masih punya kecenderungan seperti ini, masih punya kecenderungan seperti itu, ya, Anda mesti maklumi. Yang terpenting adalah ulangi, ulangi, ulangi. Latihan, latihan, latihan. Karena pada dasarnya setiap keberhasilan apapun semuanya perlu proses. Proses untuk mengulangi itu sangat dibutuhkan. Termasuk juga saat kita latihan meditasi.
Karena beberapa hari yang lalu, ya saya mendengar, saya sudah latihan, kok masih begini-begini ya? Ya enggak apa-apa, namanya juga proses. Karena dahulu kita belum berlatih, sekarang baru latihannya. Ya, dahulu belum sempat latihan, ya sekarang ada latihannya. Karena pada dasarnya untuk membentuk yakni keberhasilan apapun, semua butuh proses. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini pun juga dibangun dari proses penyesuaian juga. Makanya seperti anak-anak itu dari kecil ya sudah dikondisikan. Kenapa? Karena kalau dikondisikan jauh-jauh hari, ketika dia dewasa, dia tidak perlu berlatih kembali. Dia hanya melanjutkan apa yang sudah dipelajari. Jadi membentuk karakter itu memang memang dari bagus ya, memang dari sejak dini ya. Termasuk juga kalau kita mau latihan ketenangan, kesabaran, ya, ketangguhan, sikap mental yang kokoh. Itu sebetulnya juga dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Hanya masalahnya tingkat pemahaman ini juga belum muncul, munculnya juga baru belakangan, ya tidak jadi persoalan. Yang terpenting sekarang kita berusaha. Karena kehidupan yang kita jalani ini masih berproses. Jadi kalau sekarang masih ada nafsu-nafsu, sekarang masih ada kebencian-kebencian, sekarang masih ada kelambanan, kemalasan, ya, kondisikan untuk apa? Ubah, ya, ubah. Ya, butuh apa? Butuh kesadaran. Karena orang untuk berubah tentu harus didasari dengan alasan yang kuat. Kesadaran juga dibutuhkan, alasan yang kuat juga hendaknya menyertai. Ya, kalau alasannya tidak kuat, ya nanti ya bisa berhenti di pertengahan, ya. Makanya ketika kita ingin mengubah diri kita dari buruk menjadi baik, selain kita butuh kesadaran, yakni kita juga butuh alasan yang kuat. Ya, butuh alasan yang kuat. Ya, kenapa kita mesti rajin? Harus tahu alasan yang kuat. Kenapa kita mesti memaafkan? Harus punya alasan yang kuat. Jangan sampai nanti sudah memaafkan kemudian timbul pemberontakan lagi. Kenapa saya harus yang memberi maaf? Ya, kenapa saya harus memberi maaf terus? Kenapa orang selalu menyalahkan? Jangan berpikir demikian. Ya, ketika kita mengembangkan hal-hal yang baik, hendaknya kita juga mengerti alasannya. Kenapa? Ya seperti ibu bapak latihan meditasi begini, ini kan proses juga. Ya, kenapa kita perlu latihan meditasi? Alasannya mesti jelas. Bante, karena saya punya kecenderungan buruk yakni gampang gelisah. Punya kecenderungan buruk yakni gampang khawatiran. Punya kecenderungan buruk yakni gampang iri hati. Punya kecenderungan buruk gampang membenci. Oleh sebab itulah Bante, kenapa saya latihan meditasi. Jadi mesti ada alasan, ya. Minimal ada transformasi, perubahan dari keburukan berubah menjadi kebaikan. Jadi kita mengubah kehidupan kita, ya tentu karena ada dasar yakni alasannya. Ya, alasannya. Ya. Terkhusus ya yang buruk-buruk tadi, ya ubahlah yang buruk-buruk menjadi yang baik. Ya terkhusus ya di dalam batin kita seperti iri hati, dendam, ya niat jahat, ya kemudian susah untuk menerima, gampang menyalahkan. Ya. Kenapa ini dikatakan keburukan? Karena ini akan membawa pada ketidakbahagiaan. Ya, disebut keburukan karena hal ini membawa pada ketidakbahagiaan, iri hati, dendam, ya, kecewa, menyalahkan, ya, kemudian susah untuk beradaptasi, ya. Kenapa ini dikatakan keburukan-keburukan? Karena ini membawa pada ketidakbahagiaan.
Jadi ibu bapak ketika melakukan apapun, ya tolong ketika ingin mengubah dirinya yang semula buruk, ingin menanamkan hal-hal yang baik, tolong perkuat alasannya. Ya seperti ibu bapak pernah mendengar ada orang yang ingin berhenti merokok contohnya. Kenapa sukar berhenti? Karena alasannya kurang kuat. Ya, semakin kuat, semakin jelas alasannya, semakin paham pada apa yang dilakukannya. Tidak ada keraguan lagi. Termasuk juga di dalam latihan meditasi, Anda juga tidak ragu-ragu lagi. Besok diulangi lagi latihan meditasi, besok diulangi latihan meditasi lagi. Kenapa? Karena Anda sudah menemukan alasan yang kuat. Ya, saya butuh kesadaran Bante. Saya juga butuh ketenangan Bante. Ya, saya juga butuh ya kedamaian di dalam kehidupan saya. Makin jelas alasannya, makin paham pada apa yang dilakukannya. Jadi ibu bapak ketika nanti meditasi baik sekarang ataupun yang akan datang lagi, diulangi lagi, hendaknya tahu jelas alasannya. Ya, tahu jelas alasannya. Semua orang kalau ditanya, apa menjadi tujuan hidup Anda? Semua akan menjawab dengan mudah, saya ingin bahagia. Kebahagiaan akan ada pada Anda kalau Anda punya kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan Anda. Kebaikan ini perlu dikondisikan. Kebaikan itu perlu diupayakan. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan kebaikan. Yang ada adalah berusaha. Berusaha. Dan untuk membuat kebaikan-kebaikan, tolong perjelas alasannya. Jadi setelah Anda sadar pada kekurangan, sadar pada kelebihan, maka berusahalah untuk cari alasan kenapa kita perlu mempertahankan kebaikan. Tidak lain karena kita mengharapkan kebahagiaan. Kita tidak mengharapkan penderitaan, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Marilah Bapak dan Ibu, bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik di dalam kehidupan. Karena pada dasarnya setiap apa yang orang terima tidak lepas dari apa yang ditanam. Kita akan disayangi orang, kita akan diperhatikan orang, orang juga akan percaya kepada kita. Kalau kita juga punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena penerimaan maupun penolakan tidak lepas dari apa yang seseorang lakukan. Seringkali orang mengatakan, oh dia kena hukuman Bante. Secara agama tidak ada yang disebut hukuman. Yang ada adalah sesuai dengan benih yang ditabur. Kapan hari saya juga menjawab dari pertanyaan orang sehubungan surga dan neraka. Bagaimana pandangan surga dan neraka? Saya katakan bahwasanya surga bukan hadiah, neraka juga bukan hukuman. Seseorang bisa ke surga, seseorang bisa ke neraka, tergantung pada apa yang dilakukan. Kalau seseorang itu melakukan kehidupannya dengan kebaikan demi kebaikan, maka kehidupan ini akan menghantarkan dia menuju alam surga. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang mengisi waktu hidupnya dengan keburukan, dan keburukan, maka akan mengkondisikan dia akan pergi ke alam neraka. Jadi di sini Bapak dan Ibu telah jelas sekali Guru Agung Buddha membabarkan Dhamma, memberitahu kepada kita agar kita melihat, memahami pada apa yang kita lakukan. Termasuk di malam hari ini kita berusaha untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Yang semula mungkin tidak punya ketenangan, malam hari ini berlatih ketenangan. Yang saat ini punya kecenderungan untuk tidak punya kesabaran, maka di malam hari ini kita latihan kesabaran juga. Yang saat ini belum punya kedamaian, belum punya ketenangan, saat ini
waktunya membangun kedamaian, ketenangan. Karena kehidupan sekali lagi bukan hadiah. Kehidupan ini perlu proses yang kita harus persiapkan dari sekarang. Malam hari ini Ibu Bapak telah menggunakan waktu yang baik untuk menggunakan di dalam latihan meditasi. Inilah sebagai penghantar dan pengingat kembali kenapa kita perlu mendekatkan diri pada Dhamma, kenapa kita juga perlu mempraktekkan Dhamma. Inilah sebagai penghantar di kesempatan malam hari ini.